Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati pengampu mata kuliah teknik bahasa dan automata Bu Chandra. Yang saya hormati teman-teman sekelompok. Langsung saja ke pembahasan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Salim dengan NIM 181351168 akan membahas tentang sejarah dan definisi apa itu mesin Turing. Mulai dari sejarah dulu. Mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif. Mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur, komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif. Baik, saya akan menjelaskan pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah sel tunggal. Pita tersebut tidak mempunyai sel pertama dan sel terakhir. Pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas, dan pita dapat diakses pada bagian manapun dengan urutan bagaimanapun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja mesin Turing dan komponen kerja mesin Turing. Yang pertama itu mengenai mekanisme kerja mesin Turing, di mana terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita yang dapat bergerak maju mundur. Bila dari pasangan atau state simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing tersebut terhenti. Bila mesin Turing tersebut terhenti di dalam state final, berarti inputan tersebut diterima, sebaliknya berarti ditolak. Head dapat bergerak ke kanan ataupun ke kiri untuk membaca inputan dari pita, sekaligus juga melakukan penulisan pada pita atau mengubah sisi-sisi pita tersebut. Kemudian, yang kedua itu mengenai komponen kerja mesin Turing. Komponen kerja mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana, di mana dengan jumlah state sebagai memorinya, pita sebagai secondary storage-nya, dan fungsi transisi itu sebagai si programnya. Oke, baik. Maaf sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rita Kamelia dengan NIM 181351181. Dalam mesin Turing, secara formal dinyatakan dalam 7 tapel. M sama dengan Q, sigma, atau delta, S, F, B coret. Di sini B coret ya disebut juga simbol kosong atau blank, di mana Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input atau adalah simbol pada pita, meliputi pula blank, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal, F adalah himpunan state akhir, B coret adalah simbol kosong atau blank. Itu bukan bagian dari sigma, artinya blank itu bukan bagian dari inputan. Bagian pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol B. Jadi, nanti ketika si head itu menunjukkan suatu ruang atau pita, nah bagian pita atau array yang belum ada isinya, maka kita anggap itu berisi simbol blank.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Syarif, NIM 181351187. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mesin Turing ya. Kita terdapat contoh soal seperti ini. Misal terdapat state Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan inputan A, B, lalu simbol pada pita A, B, X, Y. Nah itu tipe kayaknya, B-nya ada 2. Terus kita dimulai dengan di state awalnya dengan Q0 dan diakhiri dengan Q4. Nah, dan ini adalah tabel transisinya ya, sebagai berikut. Terus bagaimana jika pada tabel transisi di atas diberikan inputan AA, BB, AA? Nah, kita langsung ke sebelah kiri. Yang pertama itu kita masukin state awalnya yaitu Q0 ya. Jadi si headnya kita ada di A, state Q0 ya, di situ. Terus dilanjutkan karena Q0 A, A sama dengan Q1, X, R, maka Q0 bergerak ke kanan menjadi Q1 dan A pada Q0 menjadi X. Jadi si headnya pindah ke A dan A yang sebelah kiri jadi X. Lanjutnya karena Q1, A sama dengan Q1, A, R, maka Q1 bergerak ke kanan menjadi Q1 dan A pada Q1 tetap. Jadi cuman si Q1-nya berubah, si headnya jadi B karena state Q1-nya itunya R pindah ke kanan gitu ya. Lanjut keempat, karena Q1, B yaitu Q2 YL, maka Q1 bergerak ke kiri menjadi Q2 dan B pada Q1 menjadi Y. Nah, kita kembali lagi ke kiri pada state Q2, headnya kembali ke A, cuman si B nya berubah menjadi Y. Dilanjut karena Q2 yang nomor 5 Q2, A sama dengan Q2, AL, maka Q2 bergerak ke kiri menjadi Q2 dan A pada Q2 tetap ya. Jadi si A nya masih tetap, cuman headnya pindah lagi ke kiri yaitu ke X. Yang nomor 6, karena Q2, X sama dengan Q0, X, R, maka Q2 bergerak ke kiri menjadi Q0 dan X pada Q2 tetap ya. Pindah lagi karena bergerak ke kanan, yaitu tipe kayak bergerak ke kanan, jadi headnya pindah ke A. Nah nggak ada yang berubah, dan headnya juga pindah ke A, jadi state Q0 tetap di A. Terus dilanjut ke nomor 7, karena Q0, A sama dengan Q1 XR, maka Q0 bergerak lagi ke kanan dan menjadi Q1 dan A pada Q0 menjadi X. Nah, jadi si headnya pindah ke kanan ke Y ya di sini, dan X si A berubah jadi X ya, gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.